Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ayo lebih semangat ya. Shalom. Nah, gitu saudara ya. Kita punya Yesus yang ajaib. Yesus pasti bisa menolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, puji Tuhan. Ini baru pertama saya khotbah di sini. Terima kasih Pak Doni. Ya, makasih Pak Boy. Oh, ini yang hubungi ya. Puji Tuhan. Saudara di Surabaya, katanya teman saya, kira-kira 2.500 persekutuan doa. Surabaya ya. Saya lihat catatan saya baru melayani sekitar 690 tempat. Kaki lo katanya coplok saudara ya. Itu Citraland kira-kira ada 60 klaster. Klaster ini perumahan yang kecil-kecil lagi ya, ada namanya ya. Ada yang namanya Tanjung Golf, ya, Internasional Golf. Itu di dalam itu bisa ada 5 persekutuan doa. Lah nek 60 kurang lebih ya. Di Citraland itu bisa 200-an persekutuan doa. Saya pernah melayani di satu klaster itu ada 3 tempat. Saya bilang, loh Cik, aku ingin khotbah di sini loh. Lu masa ono PD? Ada. Di situ lagi tuh. Lu masa ya? Saudara ya, saya percaya kota ini diberkati Tuhan. Kenapa? Karena seperti janji firman Tuhan, di mana ada tabut Allah, di mana ada hadirat Tuhan, pasti tempat itu diberkati Tuhan. Saya percaya juga hari ini kita akan ditolong Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya bawa satu seminar di Jawa Tengah, ditanya bagaimana perkembangan gereja atau pertumbuhan jemaat di Indonesia. Saya bilang, dulu mendatangkan jemaat ke gereja itu lewat KKR besar. Di stadion, ya, di Goskit, semua pendeta hebat didatangkan. Itu pertama dulu. Sudah gitu tidak payu. Masuklah ke gereja, datangkan artis-artis ya. Wah rame. Sekarang nggak payu. Ganti lagi, gereja jadi entertain. Wah macam-macam ya. Dikasih aksesoris luar biasa. Jadi orang masuk ini dibuat nyaman. Sekarang sudah biasa lagi. Mulai bikin yang namanya komsel atau pemuritan. Banyak kem di mana ya? Ya, ada wanita bijak, pria, ya, sejati dan lain-lain. Bagus luar biasa. Tapi hari ini sudah biasa lagi. Terakhir saya bilang, yaitu pribadi pendeta. Jadi hari ini yang bisa datangkan jemaat datang ke gereja, ya pribadinya pendeta. Selama pendeta itu tidak benar, lama-lama gerejanya ditinggalkan oleh jemaat. Ini terjadi, saudara. Saya ini ditipu pendeta, bukan puluhan, ratusan pendeta, saudara. Jadi kalau saudara tanya, Pak Samuel, kira-kira ada jemaat murtad? Tak usah jemaat. Kalau nuruti murtad, mungkin saya orang pertama yang murtad ya. Iya saudara. Makanya saya bilang di jemaat, sudah, tidak usah lihat pendeta. Long Yudas Iskariot, murid Yesus, Yesus dijual loh. Ya, jadi kita ini ya lihat Tuhan sendiri. Saudara mau sekitarnya gonjang-ganjing jarno. Saya hari ini mau ngomong apa orang terserah. Tiap hari saya dilokno pendeta pelawak lah. Pendeta senting gendeng katanya ya. Karena di Malang saya lagi mau bangun gereja 9 lantai saudara. Edan gitu, tak jarno ya. Ndek gak ngemangan aku. Katanya teman saya, iku lho kok dilok-ilokno lho. Jadi dia ngelawak terus jarno. Ndek gak ngemangan aku. Lah terus kon ngurus apa? Yang penting ya, tiap hari ono orderan saudara ya. Nah itu yang penting ya. Loh iya buat apa? Ayo hari ini saya cuma ingin bawa saudara. Kita punya Yesus yang luar biasa. Jadi fokus kita ya hidup ini Tuhan Yesus Kristus. Boleh cari pendeta, tapi satu waktu saudara akan kecewa. Saya tiap hari tertentu pasti kalau jemaat tanya, Pak ini artinya apa? Kamu kemarin kemana? Pasti saya tanya. Ya sepertinya Tuhan sudah tidak bisa ngomong. Harus cari orang lain. Enggak. Yesus hari ini bisa bicara sendiri sama saudara.
Yesus bisa melawat saudara sendiri. Makanya saya ingin cuma satu waktu. Saudara tidak bisa hubungin siapa-siapa. Yesus 24 jam bisa kita hubungi. Saudara nanti tidak bisa hubungin saya. Lalu saya tidur, ya apa cara ngubungin? Yesus tidak tertidur 24 jam. Ya, hari ini saya tunjuk keajaiban, keluar biasaan Tuhan kita. Kita aja lihat teknologi kagum ya. Ini yang untuk usia 40 lebih ya. Kalau yang belum mungkin cuma dapat terakhirnya. Ini perkembangan teknologi. Saya mulai dulu kemana-mana orang bawa kamera. Nek mau foto ada merek Kodak, makanya terus dipanggil atau disebut Kodak. Ini Kodakku. Oh, ya, merek Fuji, Sony. Mau foto beli film isi 12, 24 sama isi berapa? Oh iya berarti seeling ya. Ya nek wis mari 36 lumayan diimbui 2 ya. Terus muter dicuci terserah mau diaptrik apa enggak. Sekarang sudah tidak ada. Saudara, kemudian dulu ya ngetik 10 jari. Tak 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 mereknya Brother. Masih ada di rumah saudara? Jangan dijual. 100 tahun lagi pasti miliaran harganya ya. Keluarlah komputer pertama, program Excel. Kaget orang. Kok bisa ya? Waktu itu layarnya tabung. Hari ini sudah tidak ada. Semua layarnya datar. Saya gini, saya nemu lho sapa ya. Dulu ini di sabuk saya ada alat segini, tulisannya pager. Bacanya apa? Iya, titit. Ming, panggilan saya Ming. Malam ini saya ketemuan. Saya harus hubungi operator. Jadi itu alat yang canggih dulu. Terus keluarlah handphone pertama ya. Wush, kaget saya. Ono antene kayak Handy Talkie. Gede, wah dipasang ini kayak satpam persis. Ya, anjing lewat di Sawanto pasti mati itu ya. Hari ini handphone bisa lihat wajahnya orang. Siapa yang nemu ya? Saya tidak bisa mikir. Saya sulit bisa menangkap teknologi yang sederhana. Jangan saudara tanya lagi ya. Ya, kalau saya ke Israel, nah ini 23 ini berangkat, yang ke-50 kali saya berangkat ya. 2 tahun lalu tour guide saya ngumumkan di bis, saudara mulai hari ini tolong bicara jangan sembarangan di Israel. Karena Israel punya pusat data bahasa. Saudara mau pakai bahasa apa di seluruh dunia? Kalau saudara bicara teroris dan bom, hanya hitungan menit saudara akan dijemput oleh keamanan. Jadi nek saya cerita, Jarno, aku tak jadi teroris lagi, tak bom deh gini. Padahal saya ngomong Madura ini. Hanya hitungan detik, menit, saya akan ditangkap. Loh, itu hari ini punya pusat data. Semua seperti saudara ngetik di pencet Google berubah jadi bahasa apa. Itu terjadi. Saya gini, wis itu ketinggian ilmunya ya. Ini sederhana. Cuma ini tok sing kualik ya. Dulu apa ini mic ini pakai kabel ya. Sekarang jadi apa? Wireless. Ini tok sing kualik. Setrika dulu wireless, hari ini pakai kabel. Ya, dulu soalnya pakai arang gitu ya wireless. Ya. Nah, sekarang aja pakai kabel ya. Saudara, saya kadang tidak bisa nangkep. Saya dulu mau ngambil uang malam di bank, tidak bisa. Harus pinjam tetangga. Sesok tak balik wis. Kenapa? Harus bawa buku bank. Hari ini dengan satu ATM, saudara keliling dunia. Masukkan aja di mana ATM ada tulisan Cirus, akan keluar uang saudara. Gimana caranya? Sulit saya bisa nangkep. Teman saya di pesawat beli parfum. Waktu disodori suruh mencet dengan IDC. Saya bilang, ojo. Kok keliru loh? Gak mungkin lah. Gimana saudara? Di atas pesawat pakai kartu kredit, tagihannya ini loh, iso persis. Saya sulit nangkep. Itu buatannya manusia. Saya harus percaya penuh. Kenapa? Karena tidak pernah belajar. Saya udah datang ke mesin ATM, saya pegang. Terima kasih ya, sing nemu no ya. Oh iya, kenapa? Coba saudara ini tidak ada hari ini ATM. Gimana caranya kita? Hari ini loh,
Sing nemu dan itu dalam detik. Saya transfer gini. Di ATM yang lain bersamaan ada ribuan yang bersama-sama saya untuk transfer. Lah kok gak keliru. Aku transfer Pak Boy masuk nang Pak Doni. Kiamat dunia. Pasti. Loh, yang terjadi buktinya sekarang. Loh kok bisa? Bisa. Saya ke Malang, uang ngebut. Saya bilang istri saya, aku melaku 80 ae. Lho apa? Wis melo ngebut. Gak nggono kamera. Ya. Begitu keluar, semua ditangkap semua. Loh soalnya jalan buanter. Saya cuma 80. Kok HP ditangkap? Saya enggak. Saya gini, puji Tuhan pendeta gak ditangkap saudara ya. Saya cuma gini. Loh ya apa carane kamera ini? Wong kacane gelap semua ini. Wajahnya sing nyetir lho iso tahu. Nek ana selingkuhane, sak selingkuhane ke foto. Loh coba saudara. Loh itu hari ini terjadi. Dan saudara harus mempercayai. Kenapa? Ini teknologi. Ada di sini yang naik pesawat batal karena tidak kenal pilotnya. Ada. Masuk pilotnya siapa? Pramugari. Oh Kapten Agus. Oh saya tidak kenal, saya batal ya. Tidak ada. Orang masuk pesawat cuma lihat nomornya. Oh 12C, 11A. Setelah duduk semua barengan. WA, telepon, SMS. Mama, Papa, Pak, saya sudah di bandara, oh di pesawat ya. Jam 10 nanti sampai di Juanda. Bareng kape. Percaya pesawat ini ada pilot. Pasti nyampe jam 10 di Juanda. Saya gini, apa gak iso meledak lah. Sebelah saya lebih puanter. Hei bapak. Dia apa-apaan. Ternyata telepon sopir nih. Saya sudah di pesawat ya. Jam 10 jangan terlambat. Sudah pasti. Itu buatan manusia. Kalau saudara hari ini percaya, bagus. Karena memang teknologi. Tapi kalau saudara hari ini tidak percaya sama Yesus yang buat manusia, saudara kebacut. Loh betul? Siapa yang masih ngomong gini? Mana katanya ditolong? Alah, pucuk. Ada? Jangan lu saudara. Jangan. Hari ini bilang, oh, saya percaya Yesus lebih hebat dari manusia. Harus. Makanya saya mau bawa saudara hari ini. Kita belajar tentang iman. Arti iman ada 18. Wake tidak terbatas. Saya 4 tahun lalu dikasih Pak Aswin jemaat Betani Malang. Cuma 45 orang. Saya datangi yang 25 enggak mau ikut saya. Enggak Pak, saya kadung akrab sama yang lama. Oh ya wes makasih. Yang 20 ikut saya. Saya bilang istri saya, gak usah wes mah, enak penginjil lah. Kari 20. Kata istri saya, anak saya, janganlah Pak. Enggak apa-apa, selayani aja lah. Oh ya wes, saya bingung mau mulai. Karena saya buka firman, ada iman, pengharapan dan apa? Kasih. Saya buka Kisah Rasul. Waktu itu jemaat mula-mula menggunakan kasih. Kamu tidak bisa makan, tak jual tanahku, tenang. Loh kamu tidak bisa sekolah, tak jual rumahku. Kasih melanda Kisah Rasul. Rasul-rasulnya dipakai Roh Kudus luar biasa. Jalan deh loh. Bayang-bayangnya orang sakit sembuh. Hari itu sekali khotbah 3.000 bertobat. Sekali khotbah 5.000 bertobat. Hari ini pendeta 3.000 kali berkhotbah. Belum tentu satu orang bertobat. Coba, saking kebajutnya ya. Loh iya, saya tuh bingung. Ya apa cara mulai 20 orang jemaatnya mencitat. Saya mau mulai kasih, dah bisa. Saya mau kasih pengharapan. Waduh, imannya belum kuat. Terus paling aman, kasih iman. Sampai hari ini, setiap bulan saya selalu khotbah iman di gereja. Saya baru bangkitkan iman. Setelah 4 tahun, 3 bulan lalu, saya mulai masuk ke kasih. Ya pertama saya buka gereja 20 orang itu, saya mulai dengan ngasih makan orang di pinggir jalan. Sampai hari ini, sudah 4 tahun kami masih lakukan Senin sampai Kamis. Saudara tahu,
Itu yang di pinggir jalan itu bukan orang sembarangan, ada S2 lulusan. Hanya kalah hoki katanya ya. Iya. Kalau daerah pasar besar radius 2 kilo kami sering buat prasmanan. Yang datang kira-kira 80-an orang. Mereka mulai tanya firman, mulai didoakan. Ya sekarang jemaat kami mulai banyak dari pemulung. Kami siapkan pakaian. Saya bilang, kamu nanti kerja di jemaat ya. Ada yang tukang kebun, ya macam-macam. Kenapa? Saya di Malang tidak cari uang. Saya cari jiwa. Ya kami mulai dengan 20, puji Tuhan. Hari ini kami sudah punya 6 kali ibadah raya. Gedung kami kecil cuma muat 700 saudara ya. Saudara-saudara, jemaat sudah hampir 4.000. Saya tidak terima uang dari gereja ya, tapi tahun lalu jemaat saya protes ke diaken, udah bisa, mosok gembala tidak terima uang. Puji Tuhan, sekarang saya dapat 10%. Ya, Tuhan baik saudara ya. Tapi saya tahu uang itu kita sekarang kelola untuk ya yang namanya kasih. Kami punya namanya dana bangkrut 350 juta yang harus diisi terus karena 33 jemaat kami 4 tahun ini bangkrut saudara. Tapi puji Tuhan semuanya sudah tertolong. Ada yang dibukai ternak ayam ya yang potong, jadi hasilnya dijual ke jemaat yang buka depot. Kami buka pujasera, toko kaca, macam-macam saudara ya. Nah ini yang terakhir, sekarang kami kerjasama dengan asuransi karena BPJS naik, ya. Karena BPJS ini di melok harus sak keluarga. Lah nek anake 5 melok 7 saudara. Lah gereja sing bayari. Lah nek asuransi, jadi sekaligus kesehatan, jadi nek meninggal keluar 50 juta. Ya kami ikutkan jemaat-jemaat kami yang tidak mampu. Nah saudara, dari situ kami bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya lewat iman ini dulu. Makanya saya ingin bawa saudara. Ayo kita lihat yang satu ini ya. Ibrani 11 ayat 11. Bicara apa iman hari ini? Satu ini aja. Oke ya, kok meledos. Ya saudara yang baca. Ya, si banter ya. 2, 3. Yang sudah lewat dia yang memberikan janji itu setia. Kayak pasar gak krum. Ya siapa tahu nanti nek si ada waktu tak buka tanya jawab. Karena nek di persekutuan kan beda ibadah. Nah ibadah tak boleh diinterupsi. Tanya Pak, oh ditangkep diaken ya. Nah di sini boleh ya, tidak apa-apa ya. Kan ada yang tidak ngerti. Mungkin saudara mau konsultasi, konseling bingung ya. Ojo konseling lanang wedok loh ya. Bisa konselet nanti. Katanya Pak Budi tadi. Ayo kita lihat ini ya, belajar dari Pak Abraham sama Ibu Sarah. Jadi iya di sini, ini ya. Ini bicara Pak Abraham. Jadi iya ini. Nah ini ya, Pak Abraham. Terus istrinya siapa? Sarah. Jadi iman itu saudara harus masuk di pikiran hati kita, akan mendatangkan kekuatan. Jadi iman itu selalu mendatangkan kekuatan. Saya sering bilang, kalau saudara hari ini beribadah tidak mendapatkan iman, saudara rugi. Karena iman dasarnya muncul dari mendengar apa? Firman Tuhan. Kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan bukan iman, itu imin. Saya waktu baru bertobat lihat jaran kepang. Tahu jaran kepang ya? Itu makan beling. Loh itu mujizat loh, orang dunia. Tidak bisa, mana orang normal bisa makan beling. Rusak pencernaan kita. Mereka bisa, tapi tidak ada pemberitaan firman. Berarti dari siapa? Kuasa gelap. Waktu saya lihat, saya gini, tak tes. Dalam nama Yesus, batal. Dalam nama Yesus, batal. Nah saya waktu itu saya nom. Caranya lo katanya ini, gak situ. Terus yang nyekel mic ngomong, maaf bagi penonton yang punya ilmu lebih tinggi, jangan ganggu kami. Saya baca dalam nama Yesus, dalam nama. Loh ini tenang sudah. Gak iso. Tolonglah kami, tolong. Kami ini cuma cari makan. Bek melas. Saya pancet aja. Gak iso. Modonolen atau saya gini. Boleh lah. Saya pulang. Terus baru dari jauh, terima kasih. Main. Loh itu betul loh sudah.
Saya gini, oh hebat ya Tuhan ya. Harus ada pemberitaan firman. Kenapa? Ini dasarnya. Kalau tidak ada pemberitaan firman cuma dua. Kalau tidak dari kuasa gelap, ya sugesti. Ya, tapi yang terbaik namanya apa? Iman. Jadi saya berharap setiap saudara ibadah pulang jangan sia-siakan. Ini momen yang bagus. Untuk apa? Untuk saudara sendiri. Untuk saya sendiri. Makanya kita belajar hari ini dari Abraham sama Ibu Sarah. Jadi iman itu mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa katanya? Ini yang supranatural. Natural. Khusus Pak Abraham sama Ibu Sarah tidak punya anak. Jadi imannya tadi mendatangkan kekuatan membuka kandungannya Ibu Sarah. Yang tidak punya anak jadi apa? Jadi punya anak. Itu contohnya Ibu Sarah, Pak Abraham. Lah kalau saudara dan saya hari ini, iman mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Membuka hari. Saya mau bilang ya, yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi apa? Ini akan terjadi, saudara. Jadi tidak bisa dipikir oleh otak kita. Itu iman. Makanya hari ini nanti sing tidak isa pasti bisa. Jemaat saya kira-kira 4 tahun lalu awal saya buka. Ini Cik San namanya datang. Ya pakai wig. Suaminya nangis. Loh kok nangis kok? Iya Pak Sam ini baru divonis. Dokter kata istri saya hidupnya cuma 3 bulan. Tak masuk no YouTube kesaksiannya. Saya panggil, saya suruh saksi. Tidak cuma kena kanker stadium 4. Ternyata tulang belakangnya Cisan ini juga patah. Karena kena osteoporosis. Jadi kalau ibadah gini Cisan berdiri di belakang. Gereja saya tidak punya kasur. Karena dia cuma berdiri sama tidur. Kalau duduk tidak bisa, nyogrok. Jadi mobilnya itu sudah dilepas dikasih tempat tidur. Oh gitu ya Pak. Satu-satunya. Ya saya kasih firman. Wis Pak, tak doa no ya percaya. Yesus bisa sembuh. Tapi katanya dokter loh Pak, ya ruban. Dokter itu baik, tapi ruban pikir dulu. Sekarang ngomong oh Yesus sana. Iya Pak. 2 tahun kemudian, Cisan sudah tidak mau minum apa-apa. Wis katanya podo mati. Minum mau ya mati, gak minum ya mati. Wes paling aman. Ya percaya be Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Yesus. 2 tahun kemudian datangi dokter yang sama. Loh, kamu saya hidup. Loh, ya hidup dok. Check up ke perut dia. Check up. Loh, kok bersih ya? Lu pergi Surabaya ya. Khusus ini pemeriksaan. Tapi 3 hari lagi. Ya, didatangi Surabaya. Lihat, loh, sembuh loh, bersih nih, ini mujizat kata dokternya. Saking senengnya loh Cisan teriak nangis. Oh Yesus, saudara tahu tulang belakangnya ini kembali utuh. Yang putus petal ini apa? Putus ini, balik normal. Loh, ini benar terjadi, ini real. Hari ini Cisan bisa lari pagi. Ya, kalau datang ke gereja sekarang bawa orang-orang sakit, ayo percaya, Yesus bisa sembuh. No. Hari ini iman mendatangkan kekuatan, membuka yang tidak bisa, pasti bisa. Percaya? Lah di mana kuncinya? Imannya. Ya ini kuncinya. Kata terakhir ini. Karena Abraham menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Ini loh. Jadi kalau hari ini saudara dan saya berkata bahwa Yesus itu Allah yang setia, itu iman kita. Jadi apa arti setia? Setia itu menepati janji. Itu kamus bahasa Indonesia dan betul. Kalau saudara hari ini disebut setia, berarti saudara menepati janji. Tidak menepati janji. Janji apa namanya? Gombal. Saudara bilang ke istri atau suami saudara, Pak, Ma, sepanjang pernikahan kita ya, aku tidak mau selingkuh. Terus saudara lakukan tidak ada perselingkuhan. Ya saudara setia. Betul? Loh iya, aja itu sederhana. Saudara bilang be Tuhan, aku naik bangun pagi, aku tidak main HP sih. Aku tak doa sih. Saudara lakukan tiap bangun pagi doa dulu.
Terus katanya Tuhan, oh iya lu setia. Hanya itu aja, sederhana setianya. Nah hari ini karena Allah kita setia, saudara harus tahu. Dia mendapati janji. Lah janjinya apa? Ayo kita baca ya. Ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Wis gak maca maneh ya. Yosua 21 ayat 45. Jadi kejadian sampai Wahyu nek diringkas ada di ayat ini Pak. Ini ya, Yosua 21 ayat 45. Hebat ini multimedia ini. Siapa sih ngetik cepet ya. Terima kasih loh ya. Ini pelayanan paling berat ini di gereja ya, multimedia. Loh iya, WL Singer pemain musik enak, saya khotbah istirahat ya. Tadi dia sing melayani, aku sing istirahat. Tapi multimedia dari awal sampai akhir, gak oleh mainan HP, gak oleh ngobrol-ngobrol, soalnya pendeta minta ayat sewaktu-waktu. Loh iya, jadi harus standby terus. Yang kedua, nah ini sing berat, harus hafal kejadian sampai Wahyu. Lu gak hafal ya gak iso. Coba kita buka kitab Esra, dia bingung buka perjanjian baru. Lu kok gak ono ya? Apa komputernya rusak ya? Ya enggak, kon gak hafal loh, gue di perjanjian lama ya. Terus gak boleh loh, gak ngerti huruf. Kayak tadi ada sing keliru. Mu Tuhan itu emang besar. Nek aku manusia apa? Hanya kecil. Tadi ada mu yang huruf kecil, nggak boleh. Terus terakhir, nggak boleh kekurangan huruf. Ya kapan itu saya nyanyi keluar kata kelur. Loh, kok kelur apa ya? Kelur. Setelah nyanyi oh keluar itu loh kurang air. Jadi munine kelur terus. Itu diulang sampai ping 4 metu kelur terus. Saya gini wah iki berarti tidak perhatian multimedia. Loh iya nek kekurangan huruf kan bahaya. Orang tetangga saya lo Udin sama Siti kawin. Malam pertama itu seneng. Sak desa diundang. Tahu saudara amplopnya piro? 5 karung. Oke, begitu dibuka amplop pertama kricik. Loh, metu duit 200. Bukane kricik 5 karung loh. 200 repes kabeh. Ternyata setelah dilihat undangannya lo salah cetak. Mestine mohon doa restu salah, mohon 200 ya. Wah lah iki toh. Lah iki sing keliru mangkane. Ya. Nah, saudara ya. Terima kasih ya multimedia ya. Ayo biar hafal saudara sing baca. Ini semua janji Tuhan ada di sini. Saya hitung ya. 2, 3. Ya ini. Yang namanya janji Tuhan di sini, yang namanya Tuhan setia ada di sini. Karena katanya lihat ya, lihat ini kalimat pertama. Dari segala yang apa? Dari segala. Apa aja. Hari ini yang baik, yang dijanjikan Tuhan kepada kita ini, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Aduh, hebat ya. Saya tidak baca ayat ini, mosok saya hidup takut sih. Lu ngapain takut? Lu ini janji Tuhan pasti terpenuhi ya. Kalau saudara ini ragu, bimbang, khawatir, ya pasti tidak dapat. Hanya yang percaya dan tidak bimbang. Hanya yang punya kepastian, ya itu yang akan dapat. Ayo biar mantep, kata kaum Israel, ganti namanya dewek-dewek ya. Ini ya, saya pakai miming aja. Samuel Sianto Kedawon ya. Kalau saya ini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Miming. Cekel dodone ya, sing didodot. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Aduh, saya percaya semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Amin. Iya, ayo sekarang namanya dewek-dewek ya. Awas nih pakai Miming. Lo tak eling nong kok lali ya. 2, 3. Iya, amin. Pasti terpenuhi. Percaya? Iya, harus. Janji Tuhan ini pasti terpenuhi. Ya. 4 November 2004. Jadi saya hafal. Anak saya Yoel, si umur 8. Yang kedua Eva umur 7. Adiknya umur 4, Belin. Terus saya nangis nulis di album. Masih ada itu. Tuhan Yesus, aku pengen anakku sekolah luar negeri.
Saya miskin, istri saya anak nomor 17, kere pisan. Jadi kere oleh kere sama dengan memble ya. Saya nulis, koko saya datang, dibuka albumnya, tak taruh ruang tamu dulu kan album di ruang tamu kafe. Apa kok? Kon katanya sekolah anak sekolah luar negeri. Iya. Tonggoku lo buka toko, sekolah di Melbourne, tutup toko nih, bangkrut. Sitok lah kon telu ya apa? Mimpi kali ye katanya. Saya loh coba pegang ayat ini ya. Lah saya hamba Tuhan, saya sudah tidak punya kerja lain. Loh saya ini jualan keripik, madu itu untuk anak asuh saya. Anak asuh saya tahun ini cuma 63 ya. Biasanya 80 sampai 90. Kenapa 63? Ya saya harus menyesuaikan terus keuangan saya gitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya, 3 anak saya sekolah luar negeri ternyata. Ya, Yoel wis lulus di Singapura, sekarang jadi pendeta. Nah, yang ini malam ini baru naik pesawat pulang ke Sydney, sudah 5 tahun. Yang kemarin tadi jam sini jam berapa ya? Jam 6. Yang di New Zealand baru nyampe New Zealand. Kemarin soalnya pulang semua, kokonya tunangan. Saya loh ndelok nobik nangis ya. Kok bisa ya? Ya apa caranya? Nah pendeta gak oleh utang ya sudah. Ya apa cara yang bayar? Terus anak saya semua sekolah sih gak ada beasiswanya. Ya saudara pikir Sydney, pikir New Zealand. Tanya sekolah Le Cordon Bleu. Nggak ada. Dan sekolah paling mahal 10 kali lipat dari sing lain. Saya gak ngerti. Begitu 3 bulan lalu saya bayar terakhir SPP anak saya. Saya gini, kayuku coplok. Iya saudara. Kayak enteng. Saudara tidak terpikir. Tapi terjadi. Dari mana? Ya dari iman. Makanya saya kalau khotbah iman, tidak takut. Saya di lono pendeta apa aja saya cuma bilang, wis kon gak usah ngomong. Kenapa? Saya percaya firman Tuhan. Saya tidak percaya omongannya. Gitu aja gampang. Lah masuk ayat Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan apa? Betul ayat itu? Yesus yang ngomong. Loh saya loh ditawar pendeta-pendeta. Kon ngajarmu salah. Tidak bisa doa itu dijawab semua. Ya coretan ayat itu. Loh betul enggak? Atau tambah onon. Kadang-kadang kamu akan menerimanya. Loh enggak ada ya kadang-kadangnya. Loh betul enggak? Iya itu salah satu janji dari yang sini. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya tidak pernah baca kadang-kadang kamu akan menerima. Ya saya tidak percaya, saya percaya firman Tuhan. Makanya biar saudara tahu janji Tuhan itu berapa. Ayo kita mulai. Saya mulai dulu dengan pasal. Jadi Kejadian sampai Wahyu berapa pasal? 1000. Ya, tak tambahin 11. Biar gampang ingat. Jadi piro? 1200. Cuma 1200 pasal. Pak, saya mau baca sehari sepasal. Puji Tuhan. 1200 hari mari. 3 tahun 4 bulan. Bagian 365 hari. Saya 5 pasal. 8 bulan. Cuma 230 hari. Mari. Iya, bagi dewek. Saya mau baca 10 pasal. 120 hari. 240 tadi. 10 pasal. 120 hari. 4 bulan. 3 bulan mari. Berapa 120? 4 bulan. Kalau saya misalnya 120 pasal sehari Pak. Lebih bagus. 10 hari mari. Iya. Tapi tak jamin gak kira atus, gak kira mangan, gak kira kerja. Moco terus belen motornya. Iya. Hari ini saya baca cuma 7 pasal. Ya. Jadi kurang dikit mari lagi. Misalnya mulai lagi Kejadian pasal 1. Ya, 10 pasal biasanya saya. 4 bulan lagi mari. 10 pasal lagi, 4 bulan lagi mari. Terus. Kenapa? Loh itu janji Tuhan. Saya lo baca koran, tak entekno kabeh. Baca koran, ono Kompas, ono Jawa Pos, Surya. Lah mosok firman yang menimbulkan iman buat saya tidak baca. Ya tidak mungkin. Rugi saya. Nah,
Dari 1189 pasal, ayatnya berapa? Nih ayat kurang lebih ya. Ini tidak pas. Karena sekarang Lembaga Alkitab Indonesia, dulu ada yang satu ayat digabung. Satu jadi dua sekarang. Ada yang dua jadi satu. Nah, kira-kira sekian. Berapa? 32.100. Nah, ini ayatnya. Nah, saya baca sehari satu ayat, Pak. Ya tidak apa-apa. Kapan mari nih? Ya ini. 32.193 hari. Berapa lama, Pak? Ya bagiin 365. Keluar 85 tahun. Baru mari. Ya, jadi nanti sampai surga ditanya be Tuhan. Wes mari gorong ya. Nah, saya sudah 16 tahun. Tiap hari ngirim satu ayat. Kecuali ke luar negeri saya tidak ngirim. Sudah 16 tahun. Kira-kira 48.000 orang tiap hari saya kirim. Sampai hari ini. Saya tahu ada yang tidak dibaca langsung delete. Tidak apa-apa. Saya akan kirim terus. Kenapa? Karena dulu saya waktu bangkrut. Kira-kira ya dulu 25 tahun lalu. Saya dikirimi teman saya itu loh. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Saya ngomong, ojo ngirim ayat terus aku wis hafal. Dia kirim terus. Tak delete SMS itu. Waktu saya bangkrut saya baca, saya lu hafal. Hari itu saya baca 15 kali. Saya nangis. Sampai ada yang ngomongi saya. Lu itu loh orang percaya. Pasti bisa. Pasti bisa. Uang saya lo dimakan orang luar pulau. Habis. Saya datangi tunggu 8 hari. Dia minggat. Lah aku masa kuat di hotel terus. Ya pinter deh di luar pulau. Sudah. Hari itu mujizat terjadi. Telepon orang. Pak Sam. Berapa nomor rekening? Siapa ini? Saya ini. Dasar kebun binatang tak tono kabeh aku. Karena saya sudah nyari dan nemu. Adiknya pendeta lagi. Kepala diaken di sana ya. Saudara tahu dia bilang apa? Saya akan bayar hari ini. Alah, tahu. Sungguhan Pak. Kok bisa? Tadi malam jam 2 saya mimpi Pak. Yesus banguni saya. Waktu saya dibanguni Yesus bilang apa? Hari ini kalau kamu tidak bayar ya, uangnya Pak Samuel Sianto, mati kamu. Sungguhan ini. Deweti. Makanya wong nek utang be aku saiki. Wedi. Lho iya. Wedi diparani Tuhan Yesus. Mbok nek utang nang Pak Doni karo aku ya. Nah ini. Bayar. Saudara, makanya saya masih percaya hari ini ya. Nanti janji Tuhan pasti akan terpenuhi. Dari 32.000 kira-kira ya. 16.000 itu sudah tidak ngerti. Karena banyak berisi silsilah. Kira-kira ya 15.000 lagi sudah tidak ngerti. Karena banyak isi nubuatan-nubuatan. Yang janji Tuhan sekitar 1.200. Satu ya. Saudara pegang janji Tuhan. Itu hidup saudara dan saya luar biasa. Ini ya pakai contoh ya. Mazmur 231. Tuhan adalah gembalaku. Terus apa? Saudara percaya hari ini. Kalau Tuhan jadi gembala saudara, kita jadi dombanya, kita tidak akan kekurangan. Amen. Itu situ aja. Sudah hidup saudara luar biasa. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang apa? Wes pegangan itu tok aja. Saudara hidupnya luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Ini baru 3 loh, saya nyebut. Ada 1.200. Makanya saya kalau hidup tidak pernah takut. Apa wedi? Saya kemana-mana sendiri kadang. Ponakan saya tidak ikut. Katanya orang, gak wedi Pak, enggak diculik. Alah pikiranmu culik tok. Lu bapak lah pendeta. Teman saya hari ini loh, hamba-hamba Tuhan bawa pistol. Ada yang tahu? Betul Pak Boy? Pasti kerungu. Bawa pistol, saya loh khotbah di Jawa Tengah. Mari khotbah diajak makan ini loh, restoran rame. Mosok gembala ngeluarno pistol, ditaruh di meja. Loh, apa Pak? Tak pikir mainan. Loh, pistol. Pak, jangan gitu Pak, dilihat jemaah ada. Loh, tenang, nek macam-macam tak tembak dia. Loh, pendeta kok nembakan? Saudara tahu ngeluarno loh.
Dari Mabes, asli, bener. Saya gini, Tuhan tolong Tuhan. Tapi waktu saya selesai khotbah bilangnya apa? Jangan takut, Yesus beserta kita. Loh lah gombal lagi. Oh nanti di gopes tuh. Saudara enggak usah takut. Tuhan Yesus 24 jam menyertai kita. Percaya? Saudara sekarang ada orang mau jahat, Yesus bisa tolong kita? Iya, kenapa kita harus membentengi diri? Tidak percaya kuasa Tuhan yang nolong kita? Masih banyak hari ini mau begal lah, mau mutilasi. Yesus bisa melindungi kita. Di Malang tadi malam, di alun-alun Malang, Marta dipotong-potong 16, dimutilasi. Namanya martabak ya. Ya. Saudara hari ini ya apa caranya? Ya apa caranya supaya janji Tuhan ini terpenuhi? Ya Alkitab ini nek diringkes saya ngajari saudara ini ya cuma 2 kata tadi tuh. Percaya dan tidak bimbang. Ayo coba kita ucapkan. 2, 3. Ya ini ajarannya Yesus. Selama kita percaya dan tidak bimbang, selama itu kita akan mengalami mujizat Tuhan. Jadi percaya dan tidak bimbang sama dengan pasti. Ayo kita ucap no. Percaya dan tidak bimbang sama dengan pasti. 2, 3. Percaya? Iya. Ya itu aja. Kalau saudara hari ini bimbang, ragu, khawatir. Apa bisa ya? Tidak akan bisa. Gak mungkin gitu. Tidak terjadi. Hanya itu. Tuhan pasti sembuh ya. Sudah selesai. Nek saudara tambahin. Pasti sembuh ya. Tapi cari dokter gak iso. Gak iso wis. Duh iya. Tuhan aku pasti jual omah ya. Sudah selesai. Nek saudara belum punya mau beli. Hubungi Bu Maria itu di belakang Cik Maria. Ya. Tapi nek saudara ngomong. Tuhan saya pasti punya rumah. Terus saudara tambahin. Tapi duit sopo. Gak kira oleh omah. Duh iya. Kenapa? Cuma percaya dan tidak bimbang. Berarti pasti. Saya kemana-mana pasti. Makanya tadi saya awali. Saudara teknologinya manusia. Percaya penuh. Kenapa sama Yesus kok tidak percaya penuh? Saya lo telepon istri saya. Tidak pernah saya gini. Ini bojoku apa duduk ya? Tidak pernah. Saya langsung. Halo ma, betul? Saya mari transfer. Tidak pernah saya gini. Tolong dicek seporo gak masuk. Enggak. Wes ya lunas ya. Itu. Tidak ada kekhawatiran. Nah kenapa saudara Yesus kok khawatir? Aduh apa bisa ya? Jangan saudara. Saya ini cuma bawa saudara hari ini. Makanya kenapa ada kitab ulangan? Ya harus diulang-ulang. Karena manusia ini sering ragu, khawatir dan bimbang. Makanya hari ini punyalah kepastian. Pasti? Iya. Saya mau bangun 9 lantai. Ini tinggal IMB terakhir. Karena kemarin sudah mestinya keluar IMB-nya. Nah Pak Budihar yang arsiteknya bilang, loh ini eman cuma isa 2.000, isa sampai 3.700 loh gedungnya muat. Tak ganti ya gambarnya, ya wes. Ya gara-gara itu memulai lagi nambah-nambah ini. Saya dipanggil pendeta edan, 9 lantai. Saya sampai ngene-ngene, apa aku memang edan? Karena tidak masuk akal. Tapi berjalannya waktu, puji Tuhan. Ono sing nyumbang wis semen cukup, pasir full, ngumpulno besi wis, tanksla gratis. Mari gitu pemadam kebakaran gratis. Ya teko-teko dhewe. CCTV gratis. Jadi saudara nek gereja mari ojo kaget ya. Semua kantong persembahan saya pakai CCTV. Jadi gak iso nyolong ya. Saya gini, ya apa cara? Pak Budihar, kena berapa gambarnya Pak? 1 M. Oh iya Pak. Terus gini aja. 300 juta aja. Tak diskon 70%. Sudah gitu, wes. Bayar 6 kali ya wes. Seket. Setiap kita bawa uang, saya nggak usah bayar saya. Engko ae nek wis mari. Saya gini, ki suwe-suwe nggak bayar gitu. Lah terus. Saya gini, ya apa caranya? Saudara, caranya Tuhan banyak. Makanya kayak Elia. Berangkat ke Sungai Kerit. Dia tidak tanya, sopo Tuhan? Singkatnya ngopeni aku di sana. Tidak ada tanya. Tuhan cuma bilang nanti burung gagak ngasih kamu apa? Makan apa? Roti dan apa? Daging. Ya sudah berangkat. Berarti dia percaya. Tidak ragu sama sekali. Roti dan daging lo makanan apa sekarang? Saya tanya. Kok setik?
Apa? Iya, burger. Jadi Elia lo 5.000 tahun lalu semangat burger. Kita kakean pohong sampai lali ya. Saudara, hari ini saya cuma ingin satu, iman bicara Allah kita setia. Bicara Yesus pasti menepati janji. Sekarang saya balikkan ke saudara. Selama saudara bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya, tidak akan ngalah. Selama saudara percaya dan tidak bimbang, sama dengan kepastian, kita akan mengalami. Saudara percaya? Itu akan terjadi. Ayo saudara, sekarang ada di tangan saudara. Ya, saya mau saksi terakhir. Anak saya yang di New Zealand 2 tahun lalu. Karena mulai umur 16, perempuan dia minta di sana. Saya sudah nyari teman, konco pendeta, family, enggak ada. 0. Saya bilang, Bel, jangan di New Zealand lo, Bel. Nanti tales ya, papa nek tidur enggak ada yang ngeloni papa lo. Kan kamu biasa ngeloni papa. Enggak apa-apa lah pak, untuk masa depanku lo. Ya kamu sih 16. Nanti ae nek lulus SMA. Enggak pak. Sekarang aja, ya wes, kamu nyoba dulu ya. Tak kirim 3 minggu berangkat, pulang. Sudah pasif. Aduh mateng kok. Pikirku 3 minggu jadi gak kerasan mulai. Ya sudah saya antar. Ya, sudah lulus. Sekarang kerja di kontrak 3 tahun ya. Dia memang senang chef masak. Ya cicinya di sini roti pastisserie. Dan dulu di rumah ya tiap hari bikin roti, bikin masakan. Saya sih ngentekno terus. Ya, ada anak saya lumayan, saya bisa modon kurus ya. Terus anak saya bilang gini, yang New Zealand, Pak, aku lupa. Mestinya kurang sebulan bayar SPP nih. Ini aku lali Pak, baru ngirimi Papa 3 hari ini. Jadi tolong ya Pak, 3 hari lagi dilunasi. Saya biasanya mesti ngatur keuangan, ya tak totoi. Lah ini kurang 3 dino. Aku ndelok nule lho moto keburak. Aduh mateng kon. Iki khotbah 3 dino sampai medet lambene sampai metu-metu gak oleh iki. Sudah. Saya malam mari belajar. Tiap hari saya belajar saudara ya. Kalau tidak belajar kalah. Banyak pendeta hebat ya. Saya tidak pinter soalnya. Jadi saya mesti belajar terus. Jadi 11:30 lebih 10 ono Facebook masuk. Tak buka ya. Shalom Pak Sam, apa bisa doakan saya malam ini? Besok ada peristiwa besar. Saya gini, sopo iki ya? Tak buka profilnya ya. Timika Papua. Tapi fotonya foto lain. Kadang kan gitu ya profil ya. Wong koncoku lho sampai umur swidak. Dikei foto Jackie Chan. Saya ini kon kapan ngelungsungi cek gantengnya tau. Wong biasa kan kayak dakocan kok saiki Jackie-Chan. Situ ini kancaku. Teng Kuang Yung sik enom dipajang. Waduh, kapan kon oleh Teng Kuang Yung iki? Wong awakmu teng pletot ya saudara ya. Terus saya ngirim Facebook. Nomor HP-mu berapa? Langsung kirim. Tak telepon malamnya. Berarti di Papua 1:30. Apa Pak? Besok saya sidang Pak Sam. Ini pengacara saya ngomong kalah. Loh, soal apa ya? Saya punya ribuan hektar tanah. Sudah saya juali, mereka ngasih uang muka. Nah ini mau pelunasan. Loh, muncul sertifikat lain. Persis. Nah ini orang-orang kuat. Katanya pengacara saya kalah Mas. Terus saya cuma tanya sederhana. Loh, kamu ini asli atau sing palsu? Loh asli Pak. Ya wis. Wis ya, nek lu asli, saya ngasih firman. Lu harus percaya. Yesus itu setia. Dia bisa nolong. Percaya? Iya Pak Sam. Wis ya tak doano ya. Tak doano. Wis, saya lupa. Besok sore di Facebook, tulisan besar. Mujizat terjadi. Menang saudara. Waduh saya baca. Puji Tuhan Yesus dahsyat. Itu banyak konco-konco termasuk pendeta. Haleluya luar biasa. Wabes. Besoknya dimasuk ke Facebook. Pak Sam berapa nomor rekening BCA? Lu mateng kon. Gak suwe kayak ngeremet ya. Pendeta-pendeta kok gak nomor rekeningku, kok gak aku terus. Saya katut bojok pisan saudara. Waduh,
Saya sampai gini, maksudnya apa ya kok tanya nomor rekening? Wah, padahal saya tahu pura-pura ini saudara ya. Soalnya tak kirimi juga. Besoknya saya lihat di bank, anak saya memang hoki, bejo. Bukan saya, buat anak saya. Loh, kayak bayari SPP ini. Puji Tuhan. 3 hari kemudian kirim lagi sampai hari ini. Saya lu ngomong, kamu jangan ngirim terus. Pada dalam hati saya terus nol. Enak nyaute ya di Facebook ya. Laku terus loh Pak Sam. Tiap laku saya kasih Pak Sam sebagian. Saya gini ya, aduh Tuhan baik. Baru dia buka omongan di Facebook. Pak Sam, ini kesaksian. Malam itu saya ngirim ratusan pendeta yang saya kenal di Facebook. Jadi cuma nama pendeta itu diganti. Shalom Pak ini. Tolong malam ini saya doakan. Besok ada peristiwa besar. Itu toh. Tapi nama pendeta diganti. Saudara Pak Sam tahu kan? Dari ratusan pendeta. Sampai hari ini. Hanya Pak Samuel. Sing ngirim aku. Dalam hatiku. Lah aku sih gak turu ya. Tuhan itu baik. Makanya sing gak bisa. Pasti bisa. Iman mendatangkan kekuatan. Membuka hari ini. Sing gak bisa jadi bisa. Kenapa? Janji Tuhan pasti terpenuhi. Jadi pulang jangan takut, jangan pernah bimbang dan ragu, jangan pernah lagi ngomong mosok iso ya, jangan. Bilanglah Yesus pasti bisa menolong saya. Percaya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan, firman-Mu akan menolong kami. Engkau Allah yang setia. Seburuk apapun keadaan kami. Kalau kami datang kepadamu dan beriman, Engkau sanggup melakukan keajaiban buat kami. Hari ini tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Yang ada kami memiliki kepastian. Dan pasti Tuhan menolong kami hari ini. Hamba-Mu berdoa buat semua yang hadir, dalam nama Yesus sudah ditolong Tuhan. Berkati keluarga Hamba-Mu di tempat ini, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan.
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.